Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Rahayu Purwasi. Di sini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari hasil observasi yang telah saya amati selama di dalam kelas pada hari pertama. Berikut beberapa pertanyaannya. Pertanyaannya yaitu tentang pengamatan terhadap motivator. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara motivator menyapa dan menyambut murid? Cara motivator menyapa dan menyambut murid itu dengan menerapkan 5S, yaitu sambut, senyum, sapa, salam, dan sebut nama. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara motivator memulai kegiatan Bimba interview? Motivator memulai kegiatan Bimba itu dengan berdialog umum, tepuk semangat, yel Bimba, lalu bernyanyi lagu La Bimba, bernyanyi Cinta Ananda, dan doa sebelum belajar. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara motivator membuat suasana kelas nyaman dan menyenangkan? Motivator mengajak anak itu bernyanyi dan bercerita dengan penuh semangat dan ceria. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog? Motivator mengajak anak berdialog itu dengan melakukan hal-hal yang disukai oleh anak. Contohnya ada anak yang suka dengan boneka. Nah, maka motivator itu mencoba berdialog tentang boneka itu kepada si anak. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Biasanya motivator itu memberikan reward dengan memberikan pujian. Contohnya seperti, wah kakak hebat, wah anak rajin, anak pinternya, anak rajinnya bu guru, seperti itu. Biasanya juga dengan memberikan tos jari jempol. Lalu pertanyaan selanjutnya, seberapa banyak dan pada saat kapan motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Biasanya itu tiap 5 menit sekali. Selanjutnya, bagaimana ekspresi, sikap, dan penampilan motivator selama kegiatan Bimba? Tentunya itu sikapnya dengan penuh semangat dan ceria. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dilakukan oleh motivator agar murid tidak merasa bosan? Yang dilakukan motivator agar murid tidak merasa bosan itu dengan mengajak anak-anak bernyanyi, bercerita, menggambar, lalu mewarnai, mendongeng, dan sebagainya. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara berbarengan? Tidak, motivator mengarahkan anak bermain baca-bacaan itu secara bergantian. Pertanyaan selanjutnya yaitu tentang pengamatan terhadap murid. Pertanyaannya, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator pada saat kegiatan pembuka? Tentunya ekspresi dan sikap murid itu senang, ceria, dan penuh semangat. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah ada murid yang terlihat murung, tidak ceria, dan tidak bersemangat selama kegiatan Bimba? Tidak ada, semuanya semangat dan penuh ceria. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul dengan motivator pada saat kegiatan inti? Ekspresi dan sikap setiap murid itu semuanya senang, semuanya menyenangkan dan terasa nyaman ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul. Pertanyaan selanjutnya, apakah semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Ya, semua murid senang dan mau melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada murid yang merasa kesulitan atau tidak mampu ketika melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Jawabannya tidak ada. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan karakter masing-masing murid yang telah diamati. Jadi di dalam kelas itu terdapat 3 murid. Di antaranya ada
Nindi, Janu, dan Shiva. Nah, untuk karakter Nindi ini agaknya masih tampak malu-malu, jadi masih harus butuh bimbingan dari orang tua maupun dari motivatornya. Lalu untuk karakter Janu sebenarnya hampir sama dengan karakter Nindi, namun Janu lebih bersemangat ketika melakukan kegiatan. Lalu untuk karakter Shiva ini karakternya dia selalu ceria, dia selalu semangat ketika bermain baca-bacaan dan bermain modulnya. Pertanyaan selanjutnya yaitu pengamatan terhadap suasana kelas. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana suasana kelas yang diciptakan oleh motivator dan dirasakan oleh motivator magang ketika observasi. Jawabannya itu suasana kelas itu terasa menyenangkan. Motivator mampu membangun suasana kelas dengan penuh ceria, dengan penuh semangat. Jadi semua ikut terasa nyaman, baik dari motivator maupun dari siswanya maupun dari murid-muridnya. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah ada pemaksaan atau kekerasan yang dialami oleh murid? Jika ada, dilakukan oleh siapa dan bagaimana bentuk pemaksaan atau kekerasan yang terjadi? Jawabannya tidak ada. Untuk pertanyaan selanjutnya tentang pengamatan terhadap kegiatan di dalam kelas. Pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan pembuka? Yang dilakukan motivator dan murid ketika kegiatan pembuka itu dengan berdialog umum, lalu tepuk semangat, kiel bimba, bernyanyi lagu labimba, bernyanyi lagu cinta Ananda, lalu doa sebelum belajar. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan inti? Yang dilakukan motivator dan murid ketika kegiatan inti yaitu bermain baca-bacaan dan bermain modul. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan mengenai kegiatan utama atau kegiatan prioritas yang paling banyak dilakukan oleh murid pada saat kegiatan inti. Jadi kegiatan prioritas yang paling banyak dilakukan oleh murid itu kegiatan bermain baca-bacaan. Jadi si motivator ini menunjukkan tiket bacaannya kepada si anak. Contohnya, motivator menanyakan tentang huruf kursi misalnya. Nah, lalu disebutkan oleh si anak itu KURSI misalnya gitu. Lalu selain itu meja, motivator menyebut nama meja. Nah, si anak itu menyebut hurufnya MEJA gitu. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan penutup? Yang dilakukan motivator dan murid ketika kegiatan penutup itu biasanya tepuk semangat, yel bimba, lalu bernyanyi lagu cinta Ananda, dan doa sesudah belajar. Pertanyaan yang terakhir, berapa lama durasi kegiatan bimba interview yang diterapkan oleh motivator? Durasinya itu 30 plus 10 menit. Nah, 10 menit itu biasanya untuk tambahan waktu. Biasanya ada anak murid dia bermain modul baru seperti itu. Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.